Selamat siang semuanya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dalam mata kuliah Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 2, dan kali ini kita akan membahas kerja shift. Kerja shift ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan, jadi akan dibagi ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari apa pengertian dari sistem shift. Menurut Mushinski tahun 1997, sistem shift adalah suatu sistem pengaturan kerja yang memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan. Piggers dan Meyers dalam Amot 1991 mengatakan, shift kerja adalah suatu alternatif untuk memperpanjang jam kerja bagi kehadiran karyawan bila itu dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi. Nah, jadi yang jelas penambahan shift kerja itu diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan produktivitas. Nah, kenapa dalam suatu perusahaan menerapkan sistem shift? Tentu ada beberapa alasan. Menurut Glueck tahun 1982, alasan pertama adalah kemajuan teknologi. Pada proses industri yang berkesinambungan, seperti mungkin perusahaan minyak, kimia, beberapa mesin tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, karena jika dihentikan akan menimbulkan waktu setup yang lama dan mahal, dan memang mesin tersebut didesain untuk continuous, untuk terus bekerja terus-menerus. Kemudian alasan ekonomi, biaya peralatan yang harus dikerjakan, biaya peralatan yang harus dikeluarkan jika mesin itu mengalami penghentian. Ini berkaitan juga dengan setup ya, biaya setup. Dan alasan berikutnya adalah memang ada bidang-bidang yang membutuhkan pelayanan 24 jam. Contohnya rumah sakit, hotel, restoran, pompa bensin. Kita tidak bisa menghentikan pelayanan mereka, atau pemadam kebakaran. Karena semua hal mereka bisa menerima kliennya sewaktu-waktu, tidak bisa dipolakan. Dan berikutnya juga ada permintaan pasar. Mungkin untuk produk-produk tertentu biasanya memiliki permintaan pada saat periode-periode tertentu. Contohnya mungkin mendekati Lebaran. Pada saat puasa, biasanya industri minuman ringan itu akan mengalami permintaan yang cukup signifikan, peningkatan permintaan signifikan, sehingga mungkin perusahaannya perlu melakukan penambahan shift kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Nah, dalam kerja shift itu ada beberapa pembagian. Ada yang memang shift yang secara umum satu hari itu dibagi 3 shift. Setiap shift itu terdiri dari 8 jam. Jadi satu hari dibagi dengan shift pagi, biasanya dimulai dari jam 7 sampai jam 3 siang. Kemudian shift siangnya dari jam 3 sampai jam 23 malam, dan shift malamnya dari pukul 23 sampai 7. Ada juga perusahaan yang menerapkan shift yang cukup panjang, di mana dalam satu hari itu terdiri dari 2 shift, yaitu shift pagi misalnya dimulai dari jam 8 sampai jam 20, jam 8 malam, dan shift malamnya dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, ini semua bergantung kepada kebutuhan dan kebijakan dari perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem shift tersebut, itu mereka juga selalu melakukan rotasi. Rotasi biasanya dari shift pagi dipindahkan ke shift siang, dan dari siang pindah ke malam. Itu yang disebut dengan rotasi searah jarum jam. Nah, ada beberapa sistem rotasi yang biasa diterapkan, contohnya sistem 4-4, yaitu 4 hari kerja dan 4 hari kemudian libur. Jadi kalau misalnya di minggu ini mereka masuk shift pagi selama 4 hari, setelah libur 4 hari kemudian, berikutnya mereka akan masuk di shift siang. Atau juga ada sistem yang namanya sistem 2-3-2-2, 2 hari kerja, 3 hari libur, dan 2 hari kerja lagi. Nah, itu bergantian seterusnya. Nah, tentu saja penerapan shift kerja ini akan memberikan dampak kepada karyawan atau si pelakunya. Dan secara umum, dampak-dampak yang sering ditemukan sebagai akibat dari penerapan shift kerja itu dapat kita bagi atas satu aspek biologis dan sosial. Nah, manusia itu memiliki ritme sirkadian, yaitu
ritme alami yang mengatur siklus tidur bangun yang akan berulang selama 24 jam. Nah, siklus ini akan mempengaruhi laju pernapasan, denyut nadi, tekan darah, bahkan pembelahan sel dan produksi hormon. Nah, dengan berubahnya jam kerja mengikuti shift kerja, tentu akan ada dampaknya bahwa tubuh harus mengubah ritme sirkadiannya. Kemudian efisiensi kerja ini juga berhubungan dengan variasi sirkadian dalam suhu tubuh. Gangguan ritme sirkadian ditambah dengan kurang tidur dan kelelahan dapat menyebabkan inefisiensi. Jadi instead of meningkatkan produktivitas, akhirnya yang ada produktivitasnya turun. Nah, belum lagi kehidupan sosial dan keluarga. Tentu saja sisi negatifnya, dengan mereka bekerja di hari Sabtu Minggu, tentu juga akan mengurangi keterlibatan untuk bisa bersosialisasi. Nah, tanggung jawab keluarga juga bisa terganggu. Kemudian, tapi ada juga sisi positifnya, khususnya buat mereka yang memang lebih menyukai bekerja sendiri atau lebih menikmati waktu-waktu senggang sendiri. Jadi pada saat mereka istirahat, mereka bisa punya waktu sendirian. Ada juga aspek kesehatan. Biasanya yang paling berpengaruh itu adalah kualitas tidur. Karena tidur itu tidak sama dengan istirahat. Jadi orang yang biasanya tidur di waktu malam dan kualitas tidur waktu siang itu juga berbeda. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian kelelahan, ini sebagai dampak dari akibat kurang tidur tadi. Dan juga kesehatan mental, bahkan gangguan pencernaan sampai efek reproduksi. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan. Kemudian aspek keselamatan dan safety. Nah, karena kelelahan, kurang tidur, tentu saja ketelitian manusia itu biasanya berkurang. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan baik. Belum lagi isu personal berkaitan dengan seks. Mungkin ya karena mereka harus kerja malam dan sampai di rumah udah lelah. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian umur itu relatif lebih pendek mungkin karena faktor kesehatan tadi yang kurang ya, akibat dari kelelahan, kurang tidur, kemudian pencernaan terganggu, dan itu akhirnya mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Nah, tentu bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya? Pertama, pastikan membuat desain jadwal kerja, menerapkan sistem 3 shift lebih baik daripada 2 shift. Kemudian yang shift malam juga sebaiknya diberikan asupan gizi yang baik dan semua kondisi-kondisi yang mendukung pekerja bisa bekerja secara produktif. Kemudian kebugaran fisik, nah ini juga tergantung kepada individualnya, karena tidak mungkin orang lain yang akan menjaga kualitas kesehatan kita. Nah, itu untuk modul kita kali ini. Jadi, sebenarnya sistem shift itu kalau kita bisa simpulkan, merupakan suatu sistem pengaturan kerja yang memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan atau memanfaatkan kapasitas mesin secara maksimal. Pergantian jadwal kerja shift dilakukan untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dan terutama juga untuk prinsip keadilan bagi setiap pekerja. Demikian modul kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat forum. Terima kasih dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat siang.